Biasanya kalau zaman sekarang sangat mudah bisa difoto sama foto. Dokternya biasanya kan terkadang butuh waktu juga harus melihat secara real gitu kan, tinggal tunjukin fotonya. Udah lihat itu prolaps, sudah dok, ada fotonya gitu biasanya. Kalau zaman sekarang ya karena mudah ada. Oh iya betul prolaps, udah nanti di repairing aja gitu. Selesai. Terus pasiennya gimana Pak? Kalau ininya biasanya itu akan tindakannya segera karena kan feses itu kan terus berproduksi. Jadi harus dilakukan repairing segera. Itu nanti kalau enggak kemana-mana. Terus juga dia nanti bisa usus kita ini kan lebar ya, bukan lebar, panjang ya, panjang dan besar dia. Jadi dia kalau bisa sampai kayak selang. Berapa panjang usus kita? 12 meter loh. 12 meter. Ya, benar nggak? Coba deh dilihat lagi anatominya berapa. Kalau keluar semua, Gombes. biasanya nanti akan diminta menunjukkan banyak beraktivitas dulu ya Pak. Jangan lupa gerak. Ini ada prolaps yang harus kita perbaiki. Itu biasanya segera. Sebentar kalau itu sebenarnya, tapi harus di ruang tindakan. Tidak bisa di ruang perawatan umum. Kalau perawatan umum kan ada pasien yang lain, ada keluarga, itu SOP-nya tidak begitu. SOP-nya harus di ruang tindakan. Bisa di ruang operasi atau di salah satu ruangan perawatan itu dia punya ruang khusus untuk tindakan-tindakan yang minor. Jadi perbaikan. Prolaps itu biasanya paling sering terjadi lepas jahitan. Ada yang tanya lagi? Pak, izin tanya di buku panduan kan itu diberi salep jika terkena iritasi. Nah nanti pas ujian itu kita langsung pakai salep atau sesuai kasusnya? Jadi di buku panduan itu jika terjadi iritasi, tapi salep itu sebenarnya juga bisa dipakai untuk pencegahan. Jadi nanti pas ujian nanti saya akan tetapkan saja, baru nanti prosedurnya setelah dibersihkan harus diberi salep aja. Salepnya salep yang untuk pencegahan. Ya pakai zinc biasanya salep zinc atau zinc oil. Zinc oil atau yang lainnya. Kalau yang sudah terjadi infeksi, salepnya biasanya beda lagi. Tergantung dari infeksinya apa yang menyerang. Apakah ada bakteri, apakah ada jamur, apakah ada yang lain. Gitu. Ya, tapi kalau untuk salep pencegahan bisa dengan. Jadi nanti pas ujian langsung nanya ke ujian. Pas ujian nanti ada langsung pemberian salep. Jadi setelah dibersihkan diberikan salep. Terima kasih Pak. Dan kalau tidak ada kita sudahi ya. Sudah belum Pak? Perawatannya belum. Yang dirawat. Gitu? Oke, baik. Jadi seperti itu ya. Kalau ada yang ditanyakan, kalau tidak ada, sekarang kita mencoba melakukan perawatannya. Beberapa menit mau gabung? Udah belum? Ya. Mata masih bengkak gini. Ini enggak? Ya kan siapa tahu dia bilang. Nah, kalau perawatan harusnya di mana? Kita di situ ya sebenarnya, lebih gampang. Tapi kalau makanan juga belajar ya. Bisa di sebelah yang sesuai. Kalau dulu kalau dari sini, berarti dari sini. Kalau di sana, sebelah sana ya. Supaya lebih memudahkan. Enggak, enggak. Sudah pernah. Awal. Aku tidur. Nah, sini yuk, saya tujuan tidur. Sini. Nah, sini ya. Karena ini lagi bulan puasa ya, jadi saya harus saling memaafkan. Ya, ini kan bulan penuh ampunan, nanti saya disalahkan kalau nggak ada ampunan, jadi boleh. Tapi nggak tahu kalau dosa-dosanya yang lain ya. Saya nggak ada problem kalau memang ini, tapi ya mohon maaf mungkin tidak bisa dijelaskan dari nanti saya ngulang ya. Saya nggak bisa karena
tape ya, bukan radio ya. Nggak bisa diulang. Sebenarnya nanti capek saya. Nanti tanya temennya ya, nyusul ya. Tadi yang di awal itu apa. Nah sekarang langsung ke prakteknya saja. Nah, bagaimana melakukan perawatannya? Yang pertama adalah teman-teman siapkan dulu peralatannya tadi ya. Oke, siapkan peralatannya. Itu sudah ya. Kantong, alat set steril, pastikan dia punya ada pinset dan segala macamnya. Kemudian komnya minimal 1 ya. Kalau mau 2 boleh, tidak apa-apa. Ya, 1 cukup sebenarnya. Untuk apa? Untuk cairan NaCl. Gitu ya. Oke, kemudian bentuk, perlat dan perlengkapan yang lain. Nah, kalau sudah, sekarang kita ke pasiennya. Apa yang perlu dilakukan pertama kali? Tangan, membuka pintu, mempersiapkan anak, Ketuk pintu. hampir hamil. Padahal sudah semester berapa ini sama saya? Suka salah di rumah. Pertama kali memberi salam Pak. Ketuk pintu aja belum udah beri salam. Kalau itu udah tahu ya welennya pasti. Apa yang dilakukan pertama kali? Ketuk pintu, beri salam. Itu SOP-nya ya. SOP-nya harus seperti itu biasanya. Kenapa? Karena biasanya rumah sakit sudah punya standar dan bahkan berlomba-lomba, apalagi kalau yang swasta. Pelayanan prima. Pelayanan prima itu kita itu pemberi pelayanan. Pemberi pelayanan itu harus ramah terhadap pasien. Itu yang disukai banyak rumah sakit. Kenapa? Karena jadi keunggulan. Untuk pintu, beri salam, perkenalkan, mau apa tujuannya. Sekarang di rumah sakit negeri pun sama. Kalau dulu rumah sakit negeri kan terkenalnya begitu ya. Karena jutek gitu ya. Sekarang udah mulai berbeda. Dan dibayar juga dengan kompensasi yang lebih. Maksudnya sekarang itu juga kesejahteraannya berbeda. Kalau dulu mungkin itu terjadi karena pekerjaan banyak, kesejahteraannya rendah. Sekarang kesejahteraannya hampir sama. Jadi tidak ada alasan untuk tidak memberikan pelayanan yang bagus. Nah teman-teman karena masih sedang belajarlah seperti itu, jangan lihat bayaran dulu ya. Belajar yang sesuai pelayanan yang prima. Oke, selamat pagi Pak, selamat pagi Bu. Perkenalkan, saya perawat, sebutkan itu ya. Pak, kemarin kan ada Bapak menyampaikan kantong kolostominya ini sudah tidak nyaman. Nah, nanti saya bisa cek dulu ya Pak, kalau nanti sudah memang harus diganti, kita akan ganti. Begitu. Ya, pokoknya itu bahasanya fleksibel. Tidak ada di buku itu ya. Itu fleksibilitas. Bagaimana kita berkomunikasi dengan pasien. Nah, gitu ya. Terus kemudian, tadi yang terlupa. Sebelum itu, identitas dulu. Sudah memperkenalkan diri, kita cek Pak, betul Bapak ini dengan siapa namanya Pak? Misalkan begitu. Pak Altono Budi. Kenapa jadi Pak Budi? Pak Budi. Oke, terus ya, kita cek. 2 Maret Biasanya identitas itu yang wajib. Sekarang menjadi salah satu tindakan yang paling wajib tidak boleh ditinggalkan untuk tanggung jawab dan tanggung gugat. Ya, jadi semuanya sekarang pasien yang di rumah sakit itu punya gelang identitas. Gelang identitasnya yang kayak mana ya? Ya pokoknya pernah lihat ada ya gitu ya. Dia sampai dan nggak bisa dilepas, harus digunting kalau mau melepas itu. Harus dipotong berarti harus dirusak berarti. Jadi dia nggak bisa dipindahin. Kakaknya dirawat, iseng terus dipindahin ke yang lagi berkunjung, nggak bisa karena harus kalau mau ngelepas harus digunting, berarti kan rusak. Gitu ya. Oke, cek identitas untuk memastikan bahwa betul ini adalah pasien. Kan cuma tindakan kolostomi doang, Pak, nanti juga kelihatan. Iya. Tapi kalau untuk tindakan yang lain itu kan, jadi semuanya disamaratakan. Jadi harus selalu tepat. Bisa dikomplain teman-teman nanti, bisa masalah hukum. Saya nggak harusnya diberikan obat ini, malah diberikan obat ini. Itu kan banyak terjadi dulu ya. Sekarang sudah enggak karena sudah sesuai dengan itu. Jadi ada datanya di sini dan di tempat tidurnya biasanya ada juga. Kalau tempat tidur mungkin bisa jadi salah ya. Kenapa secara kayak gini aja, ini ruang perawatan kelas 3 nih. Kadang itu kosong, pasiennya bosan, pindah sebelah sana. Bisa terjadi karena kan ruang perawatan di sana saja. Yang ini daripada kosong yang nunggu, saya juga mau tiduran di sini. Ntar yang dirawat yang nunggu, yang dilakukan tindakan yang nunggu.
gelang tidak bisa ya, gelang. Jelas ya? Oke, setelah semuanya sudah dilakukan, baru kita melakukan tindakan. Ya, melakukan tindakan stepnya sama seperti itu. Jadi dari buku itu mulai dari cuci tangan, menyiapkan alat dan seperti itu. Jadi yang pertama adalah teman-teman siapkan dulu semuanya seperti ini ya. Dibuka bak sterilnya, kemudian ini NaCl kita tuangkan. Sama seperti perawatan luka ya. Sudah pernah perawatan luka belum? Sudah. Sama. Mau 1 atau 2 kom boleh ya. Minimal 1. Kalau ada 2, jadi yang ini nanti untuk kalau sudah tidak cukup nanti bisa pakai yang satunya. Atau nanti kita juga terkadang membutuhkan kondisi-kondisi melakukan guyuring. Guyuring. Kalau bahasa Inggrisnya apa ya? Banjuring. Menyiram ya. Ya, terkadang kita memerlukan tindakan mengguyur untuk membersihkan yang lebih dalam. Ya. Nanti dicontohkan. Oke, pakai sarung tangan yang bersih dulu. Kemudian kita akan membuka dulu nafas. Nah, sebelumnya kita pasang perlak. Kita pasang ya. Kita akan melakukan perawatan. Nanti Bapak juga bisa melakukan di rumah untuk perawatan penggantian kantong ini. Seperti itu ya. Kurang lebih bahasanya seperti itu. Oke. Kemudian jangan lupa bengkok. Ini ya, kira-kira ya. Jadi dia langsung ke oke. Biasanya gimana kalau pasang bengkok? Di sini. Apalagi dia lebih dekat. Oke, sekarang kita buka ya. Nah, melepas ini bisa langsung dilepas atau kita butuh bantuan kasar. Ya, boleh seperti itu. Atau kalau yang ini ada alcohol swab-nya ya, tergantung. Jadi kalau kita punya alcohol swab, ya kita lepaskan seperti ini. Pas saja seperti ini ya. Oke. Ada alcohol swab-nya ya. Nah, jadi seperti ini. Sama seperti kita melepas perban ya atau hipafix ya. Oke. Nah, cara melepas kantong yang sudah dipakai ini seperti ini ya, supaya nanti ini untuk ini menjaga supaya tidak terjadi adanya penularan infeksi dan sebagainya ya, karena kan tidak tahu ya. Jadi ini dilipat seperti ini, ya kan? Oke, kunci, kemudian digulung-gulung begini. Nah, biasanya dia punya kantong khusus berwarna kuning, langsung dibuang ke situ. Gitu. Kalau di rumah sakit ya, kalau dia nanti kalau di rumah bagaimana Pak? Kalau di rumah itu nanti ya dia punya ini sendiri. Jadi nanti disampaikan bahwa saya tempat khusus untuk membuang ini. Boleh ya, dicampur. Gini ya, jelas ya? Dibuang. Oh tadi ada yang terlupa. Sebelum dilepas itu kita biasanya akan mengamati dulu produksinya. Nanti kita akan dokumentasi. Jadi dia produksi fesesnya bagaimana? Berwarna seperti apa? Apakah kuning, kehitaman, coklat, ungu, ya atau pelangi dan sebagainya. Jadi akan melihat dari warna, konsistensi yang bentuk cair atau padat dan sebagainya. Itu akan diamati saja itu. Teman-teman nggak perlu melihat ini gimana dibuka gitu, nggak usah. Cukup diamati. Ya. Kalau bau, teman-teman juga di situ juga ada nanti melaporkan bagaimana baunya. Biasanya kan kalau yang normal dia khas begitu ya. Kalau bau teman-teman nggak perlu cium juga. Malah ketawa. Gimana? Setelah dilepas, biasanya cukup begini saja. Nah, begitu. Iyalah, jangan begini. Ya, biasanya begini. Ya, cukup. Kan sudah ada gerakan udara itu akan terjadi. Jelas ya? Oke. Setelah selesai dilepas masukkan ke kantong khusus ya. Kemudian apa? Ini kemungkinan terkontaminasi juga atau kita anggap saja ini sudah kotor lah. Nah, baru kita ganti juga. Cara melepasnya begini. Ini begini. Ini jadi bersih.
masukkan ke kantong yang sama. Gitu ya, kira-kira ya. Jelas? Jelas. Sekarang tinggal melakukan perawatannya. Kita pakai sarung tangan yang Steril. Nyobain dong. Nyobain coba. nanti ujian pakai sarung tangan steril apa enggak? Pak. Oke. Ini ukurannya berapa? Kecil. Saya nggak cukup. Ada ukuran yang lain? Ya 7,5 boleh deh. 8 kayaknya jarang. Oh, ternyata bisa. Lebih kecil banget. Mungkin udah ngambil ternyata udah bisa. Ya kira-kira beginilah ya. Biasanya ada begini ya. Terus gimana Pak kalau pagi lagi ujian Pak? Gimana kira-kira? Bener. Enggak apa-apa kan ini enggak apa-apa? Iya, nggak apa-apa. Boleh nggak? Boleh. Udah pakai. Jadi nggak usah panik ya kalau pas lagi ujian ya. Ini kok nggak masuk Pak? Ini kayak gini-gini. Panik, gemeteran. Kan tangan yang satunya juga udah betul, tinggal dirapihkan saja. Ya kira-kira begini ya. Ini udah steril biasanya kita itu akan selalu itu mengingatkan kalau di ruang tindakan itu kita biasanya kalau sudah pakai sarung tangan steril tangannya genggam. Kalau sarung tangan biasa biasanya bebas. Kalau udah gitu nanti ingat aku genggam oh ya ini steril. Ini hanya tips saja. Apa yang perlu dilakukan? Pertama kali Pinset. Pinsetnya yang mana Pak? Kerukis. Anatomis. Sama seperti perawatan luka, kita butuh kasa beberapa. Kalau mau cepet boleh digini dulu, simpan. Ya, kita bikin beberapa begini. Kalau mau cepet ya. Simpennya boleh di situ. Oh iya, Deng. Jadi paksa tadi. Oh, makasih ya. Ini apa yang perlu dibersihkan? Pinggir sekitarnya. Area Sekitar. tergantung ya. Kalau di sini masih ada sisa dan segala macamnya, kita bisa ambilkan dulu kasa biasa. Seperti ini ya. Ambil. Kemudian mana bengkok? Seperti ini. Oke. Kalau kita ragu, kalau tadi kan tidak menyentuh, kalau tidak ragu ini kotor, kita buang karena kita masih punya 2 pinset yang lain. Gitu ya. Oke, jadi bersihkan dulu baru sekitar. Dan kebalik. Kalau ini masih kotor, kita bersihkan sekitar. Kalau kita membersihkan area yang kotor setelah itu, kemungkinan akan tercecer lagi ke pinggirnya. Paham ya? Oke, anggap ini tadi masih bersih misalkan, kita bisa gunakan lagi. Kemudian kita bersihkan area sekitar seperti ini. Ya, 1 kali saja cukup. Ya, cukup secara begini, jangan digini-gini. Sama seperti perawatan luka juga sama. Ya, jadi cukup begini. Kalau kurang Pak, dikira masih sekiranya masih ada misalkan Pak yang ini Lagi ambil. kita buang, ambil lagi. Lecet nggak? Lecet nggak? Lecet apanya? Iya lecet dong. Makanya jangan begitu. Nah kalau kurang, tadi kan saya sampaikan ya. Ini kan sudah steril. Pada tangan saya kita korbankan 1. Ya, ini yang sudah tidak steril, ini yang masih steril. Kita bisa gunakan pinset seperti ini, atau kita juga bisa ya, yang sudah tidak steril boleh pegang, yang steril kita tinggal pertahankan yang 1 dengan sistem guyuring tadi ya. Nah, jadi diguyuring begini ya, digerojok. Nah, kira-kira begitu, karena nanti tidak akan semulus ini pas nanti melakukan perawatan yang benarnya, pasti akan ada lekukan dan segala macam. Jadi kita bersihkan.
Kalau di cotton bud tidak cukup, diperlukan teknik guyuring, ya bisa boleh seperti ini. Asal teman-teman hati-hati ya, makanya perlu ada alat ini nih untuk ininya. Ya, kalau cuma digunting pakai gunting ya dibolongin itu nanti biasanya beleber kemana-mana. Yang tidak boleh itu jangan sampai nanti pas guyuring dia cairannya masuk ke sini, ke lubang ini. Jadi yang penting pertahankan pada posisi samping begini saja. Oke, ambil lagi misalkan begitu. Jelas? Jelasnya kira-kira? Jelas. Gampang ya? Insyaallah. Nanti dilakukan semua apa enggak Pak? Enggak, kan tadi saya bilang membersihkan itu ada berbagai macam cara. Jadi yang pertama tadi, kalau misalkan kotorannya itu minimalis, kita hanya cukup dengan ini saja, satu saja. Nah, cukup, tinggal dikeringkan. Kalau ternyata kurang, kita butuh teknik yang lain. Jelas ya? Jelas. Jadi nanti pas ujian nggak melakukan semua tuh. Udah digini, Diguyur. diguyur. Gitu. Jelas? Oke, jelas ya. Sudah dibersihkan, sama seperti perawatan luka. Berikutnya, jangan lupa dikeringkan supaya tidak menjadi sumber infeksi. Oke, itu ya. Paham? Oke. Oke, lagi kalau kurang keringan lagi. Jelas. Ini sudah kotor misalkan, ambil. Kemudian berikutnya kita tinggal ambil dan berikan Salep. Ini sudah tidak steril nggak apa-apa karena sudah tidak melakukan perawatan. Yang ini kan masih steril, jadi kita pertahankan. Cara pemberian salepnya belum dibuka, gini ya, kan? Sama di sini juga. Sekitar. Jelas? Ya. Jelas. Gampang ya, sebenarnya gampang. Perawatan kostum itu gampang kalau tahu caranya ya, jadi mudah. Nah, perawatan kolostominya hanya sebatas itu. Kemudian berikutnya adalah tinggal pemasangan kantong. Pemasangan kantong kolostomi tadi seperti yang sudah tadi saya sampaikan, kita sesuaikan Ukuran. ya tadi ya. Jadi kalau dia ukurannya bulat seperti ini sih sangat mudah sekali, hanya tinggal kita ukur berapa diameternya, kemudian kita gini ya, kita ukur kan, 4 ketemu, tinggal sesuaikan, yang 4 cm sudah ada, tinggal digunting. Kalau yang tidak berbentuk sempurna, bulat sempurna, ada tipsnya tadi dengan teknik Jiplak. Kepip ya. jiplak. Jadi butuh bantuan kertas mika. Ya, ini yang perhatikan ya, tangan ini sudah tidak steril. Yang nanti perlu diperhatikan adalah jangan menyentuh kembali. Jadi begini biasanya. Ini sebagai bantalan. Nah, gini. Teknik jiplaking ya. Menjiplak. Gambar. Jangan gini. Ya, gambar. Aduh. Kan lebih gampang. Nah, udah dibersihin kan, sudah tadi hati-hati malah diginiin. Kan kata bapak tadi harus dijiplak Pak. Ya nggak gitu juga. Ya begini. Ya. Nah, oke. Kita ketemu gambarannya, kemudian diambil tadi seperti ini contohnya. Ya sudah ketemu gambarnya kira-kira begini. Ditempelkan lagi ke kantong kolostominya. Digaris lagi pakai spidol atau ballpoint, kemudian digunting sesuai dengan garisan tadi, baru nanti akan ketemu yang pas. Kira-kira begitu. Paham? Baru menanya. Paham? Nah, Sabar ya. sekarang kita selesaikan ya. Anggap bentuknya seperti itu. Nah ini mudah ya, jadi tinggal gunting begini ya guntingnya. Halo? Ya. Masih skillet sebentar. Bentar. Oke, kita gunting. Iya dong.
nanti pas praktikum juga digunting Pak. Iya pas ujian. Iya. Terus kalau nggak digunting gimana? Nah, ini ya, ketemunya gampang. Nanti kan pas praktikum pakai pentam, jadi sudah jelas ukuran di 4 cm itu, nggak perlu menjiplak-jiplak. Oke, buka seperti ini, seperti kita akan menempelkan stiker. Nah, pemasangan kantong kolostomi juga ada tipsnya. Kalau pasiennya belum bisa bergerak, ya hanya tiduran seperti ini, itu kita pasangnya gimana kira-kira? Dari Pasangnya gimana? duduk Pasangnya oh, menyamping. Kenapa? Karena nanti ketika karena keluar itu dia mudah. ke Tapi kalau pasiennya sudah bisa beraktivitas, jalan ke bawah. dan segala macam itu jalan ya sudah bisa begitu duduk, itu jangan menyamping. Kenapa? Karena resiko Karena bentar ya, nah ini kan. Ya betul, melipat. Kalau terpasang menyamping, pasiennya jalan. Ini kan ada gravitasi akan begini. Ya, jadi kalau pasiennya sudah bisa berjalan, pasangnya gimana Pak? turun Lurus, ke bawah. vertikal. Jadi dia keluarnya begini. Jadi dia gini lah, logikanya kan begini ya. Kalau dia jalan akan gini, karena dia akan ada gravitasi. Jadi jelas ya. Jadi kita juga harus paham situasi pasiennya. Pasiennya sudah bisa berjalan atau belum? Kalau masih tiduran baru awal-awal, biasanya akan disarankan menempelkannya menyamping. Seperti ini, ya. Oke. Kalau pasiennya sudah bisa bergerak, kita pasangnya harus lurus tadi, supaya tidak melipat. Kalau pas saat dia berjalan, sudah selesai, gampang, simple. Tapi harus ada beberapa tips yang tadi diikuti supaya nanti tidak. Kalau guntingnya rata, tepat, ini biasanya dia tidak ada celah, jadi dia sudah rapat begini. Tapi kalau tadi guntingnya berbentuk seperti tadi itu, kalau tidak hanya bulat saja itu nanti dia banyak celah yang kemungkinan bisa bocor. Terus? Pertanyaan? Jadi kalau kantongnya itu kalau disediakan pinset chirurgis atau menggunakan pinset chirurgis atau tangan? Ya, pinset chirurgis itu kan sebagai standarnya ya dalam suatu perawatan yang steril. Kenapa ada pinset chirurgis? Mudah. Chirurgis itu untuk mencapit beberapa bagian-bagian yang Susah. mengambil jaringan-jaringan. Jadi kalau tadi pas perawatan ternyata ditemukan adanya kerusakan pada atau ada benang atau ada jaringan yang mati, yang itu harus dibuang supaya nanti bagus, itu ya tidak ada jadi sumber infeksi. Maka kita butuh pinset chirurgis untuk mencapit kemudian digunting. Mana di hidup ini? Ini masalah nih. Bukan kalau mau tanya, Iya. kalau kan sebelum dilipat itu kan berarti masih ada fesesnya kan? Itu kalau yang kayak gini ngeluarin fesesnya itu gimana? Kan kalau ini ada lubangnya, kalau yang ini sekali buang. Sekali pakai. Kalau yang ini pakai yang sekali pakai. Berarti dibuang sama Iya, feses. ini yang single use only. Tadi dilipat saja langsung, nggak usah dibuang kalau ini. Dilipat masih ada fesesnya. Iya, nggak apa-apa. Makanya tadi cara membuangnya adalah begitu kan. Nih, kalau ini masih ada misalkan seperti ini ya, gembung begini ya. Kita lipat bagian lubang yang dimungkinkan akan mengeluarkan nantinya. Nah, kenapa harus begini Pak? Ini untuk sama-sama menjaga supaya nanti bagian petugas kebersihan, bagian yang lain itu tidak terkontaminasi. Nanti juga akan ini kan biasanya ada yang buang kolostomi sembarangan dari ruangan mana, nanti akan terdeteksi biasanya gitu ya. Jadi standarnya begini. Ada prosesnya iya begini. Apa nanti dibuang begini, masukkan ke kantong khusus. Nah kalau yang itu karena bisa dipakai berkali-kali, kita bisa menggunakan teknik membuangnya itu dengan cara seperti ini misalkan. Oke.
Ini ya. Jadi kita lepas dulu penguncinya, kemudian kita siapkan tempat khusus, bukan hanya bengkok ya, biasanya ada kom atau yang kayak gini ya. Jadi biasanya nanti akan digini. Gitu. Baunya nempel. Keluarkan di sini, pelan-pelan ya. Kemudian nanti biasanya ininya juga nanti kan akan ada kontaminasi nih. Nanti biasanya kita butuh lagi satu kom untuk dicuci. Ini begini bayangan. Nah, kita ambil setelah dikeluarkan tadi ya. Oke, kemudian kita cuci begini. Jadi kita butuh kasa. Kita dikasih. Ya. Nah, kalau yang kantong ini, jadi dia tidak mesti ketika perawatan itu harus selalu diganti. Ya, jadi ini bisa memungkinkan 2 atau 3 hari sekali untuk diganti. Jadi kalau kantong itu, kalau Satu sekalian melakukan, kalau sudah itu kan pasti cepat penuh ya, jadi harus diganti langsung. Coba tanya sisa-sisanya berarti tetap. Begitu? Paham? Pak, berarti kalau misalkan ini dipakai lagi, terus sisa-sisanya tetap ada di situ nggak apa-apa Pak? Nggak apa-apa. Pasti nanti akan penuh. Ada juga yang terkadang dia ini ya apa namanya, ya tadi makanya dalam proses perawatan pasien yang terpasang kantong kolostom itu atau yang sudah ada stomaknya ya pasien tersebut diminta untuk diet ya, untuk diet yang tinggi serat sama makanannya yang cair. Ya, atau yang lembek ya lunak. Kenapa? Karena tadi berhubungan tadi yang dibayangkan. Kalau makanannya tidak seperti itu, prosesnya juga nanti kan akan berbeda. Makanya dia ya, akan susah gitu. Makanya diminta untuk itu. Selain untuk ingin mempermudah fungsi kerja dari ususnya, ini diminta untuk yang cair. Buat ujian pakainya Oh, yang mana ujiannya? Ini aja dah. Iya. Ya, karena itu kan Sini. ya bukan karena nanti kan harus buang dulu. Nanti ganti susah. Ini aja yang lebih gampang. Gitu? Iya Ada pertanyaan? Pak izin bertanya, pas tadi kita ngejiplak itu dan ternyata jiplakannya tuh terlalu berdip, kita harus apa ya Pak? Diulang. Oh diulang Di lagi. dalam diganti. Lanjut belakang. itu remit nggak Karena Pak? tujuan tadi kita kan mau merapat ya, mau membuat menjadi rapat. Ternyata pas dijiplak salah diulang. Jiplak itu gampang sebenarnya kan? Kan hanya tinggal mengikuti bentuk Copy paste. di copy paste itu. Udah ya? Iya. Ya, rasa itu mungkin ya yang bisa saya sampaikan. Nanti setelah ini mungkin kalau mau dilanjut dengan Mbak Wellen ya, kalau mau bertanya-tanya lagi, kalau mau mencoba melakukan silahkan. Tapi kalau dirasa sudah cukup, minta tolong nanti dirapikan saja. Iya Gitu Pak. ya. Oke, itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Ada prinsip seperti tadi ya. Nanti teman-teman bisa bertanya ke kakak tingkatnya untuk memperdalam terkait dengan bagaimana cara melakukan. Oke, itu dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.